Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam program siaran Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan untuk membaca dan merenungkan firman bersama yang hari ini terdapat dalam kitab Yoel, pasal 2 ayat 28 sampai 32. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami berbahagia ya Tuhan dan kami bersyukur karena kami masih bisa bertemu lagi dalam program siaran Tabura Injil untuk membaca dan juga mendengarkan firman bersama. Ya Tuhan, ya Allah kami akan ada bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya apa yang kami terima saat ini dari firman-Mu benar-benar memberkati kami pada jalan-jalan hidup kami. Ini doa kami kepadamu ya Allah, berfirmanlah demi Kristus Tuhan. Amin. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 saya baca untuk kita sekalian hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita. Adalah berbahagia kita sekalian yang memelihara dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang tidak menyenangkan dan bahkan memedihkan hati Tuhan, karena kedegilan dan kebobrokan anak-anak manusia, Tuhan akan menentukan saat di mana rohnya akan diberikan kepada anak-anak manusia. Dan roh itulah yang akan bekerja di dalam hati dan kehidupan anak-anak manusia. Ini menjadi rencana, tapi juga kehendak bebas dari Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kehendak bebasnya. Bagian ini menunjukkan bahwa Roh Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan itu kudus, maka roh Tuhan adalah roh yang kudus. Roh yang kudus ini bukan roh yang sembarang, melainkan roh yang akan mengubahkan yang sembarang itu, lalu menatanya menjadi baik. Mengubahkan hati dan kehidupan manusia di tengah kebobrokan menjadi kehidupan yang baru. Karena itu disampaikan bahwa oleh Roh Kudus ini manusia akan bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan-penglihatan, dan oleh pekerjaan rohnya juga Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Matahari akan menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Untuk apa semua itu? Untuk mengubah kehidupan manusia sehingga mereka percaya dan meninggalkan kedegilan hati mereka, kebobrokan mereka, lalu berbalik kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Roh yang kudus dari Tuhan ini adalah roh yang bekerja untuk memulihkan, mengubahkan, menertibkan, mengatur, untuk membaharui
untuk menguatkan, dan juga untuk mempersekutukan. Dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang nyata, yaitu membawa manusia keluar dari keburukan mereka kepada kebaikan, menuntun manusia dari kegelapan kepada terang, mengangkat manusia dari kehinaan kepada kemuliaan, menata kehidupan manusia dari kehancuran kepada keindahan, serta mengampuni manusia dari keberdosaan dan membawa mereka kepada keselamatan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan barang siapa yang percaya serta berseru kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntunnya untuk memperoleh keselamatan itu. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, seruan pertobatan itu juga dinyatakan bagi kita sekalian, agar kita meninggalkan kedegilan hati, sikap yang buruk, keangkuhan, tidak bersahabat, egois, tidak mengampuni, tidak berpengharapan, tapi juga bermasa bodoh. Bisa jadi semua sikap itu justru akan membawa orang lain ke dalam jurang keberdosaan. Padahal seharusnya kita membawa mereka untuk turut ke dalam keselamatan. Janganlah menutup pintu hati, lalu terus bergelut dalam keberdosaan, melainkan kita membuka hati, agar Roh Kudus masuk ke dalam hati dan kehidupan kita, bekerja dan mengarahkan kita kepada pertobatan, serta membawa kita berjalan untuk meraih keselamatan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, ada cerita. Kita semua pasti pernah melihat lukisan Yesus mengetuk pintu. Dalam lukisan itu terlihat Tuhan Yesus sedang berdiri mengetuk pintu dan ia menunggu sampai kapan pintu itu dibukakan. Suatu kali Holman Hunt, sang pelukis dari gambar tersebut, ketika selesai melukis, ia memanggil rekan-rekannya untuk memberi penilaian terhadap lukisannya itu. Semua rekan-rekannya melihat lukisan tersebut dengan kagum, dan mereka tidak menemukan kesalahan pada lukisan itu. Tapi tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung mengatakan, "Pak Hun, saya melihat kesalahan mendasar dalam gambar itu, bahwa dari sisi luar tempat Yesus mengetuk, Anda tidak melukiskan gagang untuk membuka pintu." Holman Hunt menjawab, "Sobat, bila Yesus Kristus mengetuk pintu rumahmu dan juga pintu hatimu, Ia tidak membukanya dari luar, melainkan Andalah yang harus membukanya dari dalam." Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mari kita membuka pintu hati kita dan seluruh kehidupan kita. Biarlah Tuhan masuk, bertahta di dalam Roh Kudus-Nya, masuk dan diam di dalam hati dan kehidupan kita, menguasai seluruh sikap kita, mengatur pola hidup kita, mengubah keburukan kita, membaharui kehidupan kita, dan memulihkan jiwa kita. Tinggalkan apa yang buruk, dan beranilah bersaksi tentang kuasa dan kekuatan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya yang mengantar kita kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami diperkenankan lagi untuk ada bersama-sama dalam program siaran Tabura Injil. Kami bisa membaca firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk memberi diri kami benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus yang membaharui seluruh kehidupan kami. Biarlah kami membuka pintu hati dan seluruh kehidupan kami. Tuhan masuk ke dalam seluruh kehidupan kami, menguasai hidup kami di dalam Roh Kudus, sehingga hidup kami menjadi baru. Seluruh sikap kami, tutur kata kami, perbuatan kami menjadi baru dan menjadi berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu, berkati program
siaran Tabura Injil dan semua anak-anak Tuhan yang mengelola atau menata program ini. Biarlah dari seluruh kehidupan mereka program ini terus berlangsung untuk menjadi wadah pemberitaan Injil dan juga menjadi berkat dari dalam kehidupan umat Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan dan pelayanan, seluruh program yang ada dan harus dilaksanakan lingkungan klasis GKI Yapen Selatan ini. Tuhan terus menyertai dan memberkati. Biarlah seluruh pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan dalam klasis GKI Yapen Selatan juga jadi untuk kemuliaan nama Tuhan, jadi dan memberkati banyak orang. Ya Allah ya Tuhan kami juga berdoa untuk pelaksanaan sidang sinode. Segala sesuatu yang harus dipersiapkan pada masa-masa ini untuk melaksanakan sidang sinode nanti, biarlah dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan semuanya berlangsung dengan baik dan sidang sinode dapat berlangsung juga dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan seluruh kehidupan dari warga jemaat, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Engkau penuhi apa yang mereka perlu setiap waktu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa dan syukur kami kepadamu, bahwa kami ada sebagaimana kami ada, dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, dan Roh Kudus-Mu terus membaharui kehidupan kami. Kami memohon berkat-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami anak-anak-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan dan doa kita bersama saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.